Tamu Negara. Ya pemirsa, kembali kami hadirkan bagaimanakah situasi dan juga suasana yang saat ini gambar terkini berlangsung di Monas, Jakarta untuk peringatan Hari Puncak HUT ke-78 TNI Republik Indonesia. Kalau Anda bisa lihat saat ini yang sedang berlangsung begitu ya, ada pasukan yang defile pasukan yang sedang memasuki lapangan upacara. Anda bisa melihat secara langsung satu persatu pasukan dari ketiga matra ini memasuki lapangan upacara dengan memamerkan berbagai atraksinya. Iya. Defile pasukan dari tiga matra ini juga ingin memberikan pesan di tengah momentum hari ulang tahun ke-78 TNI Republik Indonesia mengenai sinergitas tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan juga Angkatan Laut. Karena kalau bicara soal konteks, kekuatan TNI adalah kekuatan tiga matra. Itu dia, sinergitas dan juga kekuatan tentu tidak lengkap kalau kita tidak menghadirkan apa saja alutsista yang kemudian dimiliki untuk memperkuat pertahanan Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah militer kita. Kita tampilkan juga untuk Anda. Tadi kita sudah tampilkan ada beberapa alutsista yang begitu luar biasa. Dan ini kita hadirkan lagi yang berada di depan kami saat ini pemirsa. Ini adalah jenis rudal StarTech, ya, ini adalah jenis multi-mission system. Ini merupakan rudal buatan Inggris ya. Buatan dan alutsista Inggris. ini pun ini memiliki jarak jangkauan hingga 7.200 meter, pemirsa. Betul. Kalau misalnya bisa Anda lihat juga pemirsa, ada juga beberapa alutsista lainnya. Kami juga akan hadirkan ke layar kaca Anda. Ini adalah kapal perang frigat merah putih. Dan kalau Anda lihat pemirsa, ini tadi gambar rudal, kita tampilkan juga saat ini kapal perang frigat merah putih. Ini saat ini merupakan dua kapal perang frigat desainnya dari Inggris begitu ya, dan juga akan memperkuat TNI AL di 2025 atau 2026 karena saat ini pengerjaannya juga masih berlangsung, di mana pengerjaan dari dua kapal frigat ini dilakukan di PT PAL Indonesia setelah kemudian juga menandatangani berbagai lisensi agreement begitu ya dengan penyedia desain kapal. Kemampuannya pun juga luar biasa kalau kita lihat dipersenjatai dengan meriam dan juga sensor penginderaan yang luar biasa. Ya, tadi Mbak sudah menyampaikan beberapa alutsista yang sudah dan akan melengkapi kekuatan TNI untuk ke depan. Nah, kita langsung lanjut berbincang karena masih nyambung ini soal kekuatan pertahanan kita. Saya mau langsung ke Pak Iris. Pak Iris, kalau bicara soal tadi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo juga yang ditekankan adalah soal penyediaan alutsista untuk sistem keamanan negara. Dan juga kemandirian. Mungkin sebelum, ya betul, kemandirian alutsista kita. Tapi sebelum berangkat ke sana, Pak, kalau bicara alutsista kan tentu kita harus mendeteksi dulu potensi ancaman yang memungkinkan dan berpotensi terhadap negara kita tuh sebetulnya seperti apa sih, Pak? Ya, melihat potensi ancaman kita harus memahami geopolitik ya, tentunya geopolitik yang ada di sekitar kita, khususnya di regional Asia Tenggara. Nah, sementara ini kalau saya memprediksi dalam waktu yang akan datang tidak akan ada perang terbuka. Hanya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita kerjakan dalam rangka menegakkan kedaulatan. Tapi kalau perang terbukanya itu masih jauh menurut saya ya. Sehingga ancaman-ancaman ini yang akan dihadapi harus bisa kita atasi. Dengan alutsista yang kita punyai, saya yakin TNI dapat melaksanakan tugas itu. Pak, mungkin saya mau mendalami begini, kalau memang ini perang terbuka, kalau perspektif dari Pak Iris itu tidak ada. Sementara di undang-undang disebutkan ya Pak ya, bahwa ancaman kita tuh kan tidak hanya militer, non-militer, hibrida juga pun juga ada potensi ancaman ke sana. Itu seperti apa untuk konteks non-militernya? Banyak ya Pak konteks non-militer ya? Misalnya COVID itu juga kan, termasuk tantangan kita bersama, cyber. Nah, betul. Gimana itu? Memang banyak yang saat ini kita sedang hadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pertahanan. Yang sering masuk ke dalam berita adalah infiltrasi nelayan-nelayan dari negara tetangga masuk ke wilayah kita. Itu juga salah satu ancaman karena mau tidak mau kita juga harus menegakkan kedaulatan sehingga siapapun yang masuk, apalagi kalau di wilayah zona ekonomi eksklusif, tidak diizinkan untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan alam kita. Nah, ini yang perlu kita tegakkan aturan-aturan itu. Dan ini selama ini terjadi, sering kita
dengarkan gitu, apa kita dapatkan laporan dari pasukan-pasukan kita yang di ujung sana gitu. Oke, dan ancaman tadi Bapak sampaikan juga ada infiltrasi nelayan dan lain-lain non militer lain dan juga bahkan hibrida. Tapi mampu tidak sih Pak kemudian berbagai alutsista dan juga SDM yang dimiliki oleh personil TNI kita untuk menghadapi hal itu? Ya, saya kira sementara ini saya lihat masih mampu, karena ancaman-ancaman itu masih sifatnya sangat rendah ya, sangat rendah, dan alutsista kita untuk mengatasi itu juga masih mampu lah kita. Termasuk juga aturan-aturan yang dimiliki saat ini Pak? Ya, kita akan mempunyai aturan internasional dan undang-undang. Aturan internasional ini adalah UNCLOS ya. Bagaimana kita sebagai negara kepulauan, apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu kita tegakkan. Tentunya negara lain juga akan menghormati. Oke, masih mampu secara alutsista. Tapi tadi ada hal yang belum tergali, Pak Eris. Soal tadi yang non militer ya, soal yang hibrida, soal ancaman COVID-19 misalnya. Meskipun kita sudah endemi gitu ya, termasuk juga cyber, itu ada potensi ancaman yang besar nggak untuk kedepannya? Itu dulu mungkin sebelum kita bicara lanjut soal alutsista. Ya, ancaman yang tadi disebut COVID itu adalah ancaman terhadap keamanan kita ya. Iya. Dan kalau kita bicara ancaman keamanan, kementerian-kementerian yang terkait yang menjadi ujung tombak. Kalau tadi disebut COVID-19, ujung tombaknya adalah Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu kita harus mempunyai pemikiran bahwa segala macam ancaman bisa kita hadapi. Tidak harus oleh Kementerian Pertahanan atau TNI. Kita harus tetap melakukan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain, gitu. Seperti contoh tadi, infiltrasi nelayan-nelayan yang mengambil ikannya di wilayah kita. Tidak harus TNI. Tidak hanya tugas TNI tentu ya. Ada juga di situ KKP, Kementerian KKP, ada Basarnas atau Bakamla, sehingga dia bisa melakukan tugasnya itu. Ya itu, makanya tadi yang juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo sekali lagi sinergitas tidak hanya dengan 3 matra tapi juga dengan Polri dan juga beberapa instansi lainnya begitu ya Pak ya? Ya betul. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita Pak Eris dan juga kami juga memiliki berbagai informasi lainnya terkait dengan puncak perayaan HUT ke-78 TNI RI. Usai jeda, saat lagi untuk Anda.